Assalamualaikum historian. Siapa nih yang mengenal pesantren Al-Quran Babus Salam di Bandung? Tapi tahu tidak siapa yang mendirikannya? Pendiri pesantren Babus Salam itu adalah Kiai Haji Mukhtar Adam. Beliau adalah seorang pendakwah juga di Bandung. Kiai Haji Mukhtar Adam adalah seorang mubalik, ulama, cendekiawan, sekaligus pendiri dan pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam. Beliau adalah pencetus dakwah, harus dipahami dan dirasakan. Beliau lahir di Selayar 10 September 1939. Mukhtar Adam hidup dalam keluarga pejuang di mana kakeknya adalah seorang guru ngaji dan mubalik di Pulau Selayar. Semasa remaja beliau mengikuti kepanduan Hizbul Waton tingkat awal yang memberikan bekal dasar-dasar keterampilan sosial dan kecakapan hidup, sehingga menjadi kepala regu setelah memasuki pendidikannya di SMI Muhammadiyah. Beliau masih terus bergabung dengan gerakan kepanduan Hizbul Waton sampai memimpin pasukan. Beliau juga masih aktif di Ikatan Pemuda Pelajar Islam Indonesia Selayar dan di Pelajar Islam Indonesia. Hingga dewasa, Mukhtar Adam telah mengikuti banyak organisasi dan program sosial seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Pendidikan Tinggi Dakwah Islam, Partai Amanat Nasional, Majelis Mujahidin, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, hingga menjadi pimpinan pesantren di Al-Quran Babus Salam sampai saat ini. Tahun 1998, Amin Rais datang ke pesantren Babus Salam untuk meminta Mukhtar Adam agar mencalonkan diri ke DPR. Sebelumnya beliau menolak, namun dicalonkan kembali oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Bandung dan mendapat banyak suara. Sayangnya, tahun 2004, ketika beliau kembali dicalonkan, Mukhtar Adam menolaknya, sehingga habislah masa jabatannya. Sekitar tahun 1963 sampai 1964, Mukhtar Adam hijrah ke Bandung bersama istri dan seorang anaknya. Ketika beliau menjadi dosen agama di Unpad, salah seorang mahasiswinya membuat gerakan kristenisasi yang berpusat di Lembang. Gerakan itu bermula dari Cisarua, kemudian menyebar ke Bandung Selatan, Bandung Timur, dan Bandung Utara, di mana Bandung akan dikepung oleh Nasrani. Saat itu Mukhtar Adam menjabat sebagai Kepala Penerangan Agama Islam Kota Bandung. Beliau hijrah ke Ciburial untuk memotong gerakan tersebut. Adapun temannya hijrah ke selatan dan membangun pesantren Al-Basyariah. Meski begitu, sebelum ia hijrah ke Ciburial, Mukhtar Adam sudah lebih dahulu berdakwah ke kampung-kampung yang ada di sekitar Bandung, namun masih menggunakan gerakan Muhammadiyah. Dalam berdakwah, Mukhtar Adam menerapkan gagasannya bahwa dakwah dilaksanakan sebagai suatu gerakan dengan materi dakwah terencana berbasis kebutuhan umat, sehingga dakwah berlanjut menjadi al-tarbiyah wa at-talim, atau disebut juga pendidikan dan pengajaran. Untuk mengimplementasikannya, beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam di Desa Ciburial, Bandung. Selain Buya Hamka, Mukhtar Adam menjadikan Syekh Rashid Ridho
dan Muhammad Abduh sebagai panutan. Adapun Profesor Ahmad Salafi sebagai seorang ulama Mesir yang menjadi guru Mukhtar Adam dalam Akademi Tabligh. Pendiri pesantren Babus Salam memiliki sejarahnya tersendiri. Setelah sekian lama berdakwah di desa Ciburial, Mukhtar Adam mendapat wakaf tanah dari masyarakat sekitar yang kemudian beliau jadikan pesantren. Pendirian pesantren ini tidaklah mudah melihat ketiadaan biaya yang dimiliki. Alhasil, mereka membuat batako sendiri. Mengerjakan pun dibantu oleh masyarakat di sekitar. Pendirian lembaga pendidikan formal dimulai dari Madrasah Sanawiyah. Didirikannya MTS ini otomatis untuk mengurangi tingkat pernikahan dini di daerah tersebut. Barulah beruntun mendirikan sekolah dasar, Madrasah Aliyah, kemudian taman kanak-kanak. Di pesantren ini lebih diutamakan santri yang berasal dari kalangan bawah, terutama yang bertempat tinggal di desa Ciburial. Ini beliau terapkan untuk menyingkirkan Islam tradisional yang sebelumnya berkembang di daerah tersebut melalui para anak-anak muda. Di pesantren ini, Islam dikenal kepada santri melewati lintas mazhab dengan keinginan saling memahami, menghargai, dan berujung kepada silaturahmi. Sehingga ketika santrinya telah bersedia di tengah umat, mampu menjelaskan dan mendamaikan perselisihan masalah paham fikih. Beliau bertekad untuk membangun cabang di Selayar, Kendari, dan Labuan Bajo yang saat ini sedang dilaksanakan sekaligus memperluas wilayah berdakwahnya. Sebelumnya, Mukhtar Adam sering kali berkeliling kota, bahkan negara, baik untuk berdakwah, membangun cabang, atau sekedar bersilaturahmi dengan para kerabatnya.